Eh, Selamat sore teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sebentar lagi kita akan mulai. Kang Yudi sudah gabung bersama kita. Oke, semoga tidak ada gangguan karena ini hujan di tempat saya. Iya, semoga. Ini Kang Yudi sudah hadir. Kang Yudi sudah. Efek lockdown ini ngeri nih, mantap ini. Oke, Kang Yudi, terima kasih. Ya, Bentar, saya atur ini dulu, Kang. Kamera dulu, Kang. Iya. Oke, kita mulai aja. Teman-teman sambil nunggu yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. misalnya, Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman sekalian, selamat sore. Selamat datang di akun Instagram @canur Society. Ini adalah akun resmi yang dikelola oleh NCMS. Topik kita pada sore hari ini adalah tentang puasa dan kejernihan berpikir. Telah hadir bersama kita seorang intelektual uh, muda dan cendekiawan terkemuka, Kang Yudi Latif. Beliau adalah anggota Dewan Pendiri Nurholis Majid Society dan anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, IP. Teman-teman sekalian, tema ini sebetulnya diangkat, kami mengangkat tema ini dalam kaitan dengan perayaan Hari Buku Nasional. Nah, dalam kaitan dengan itu ada satu tweet di media sosial yang Kang Yudi sampaikan bahwa seringkali Kang Yudi mengatakan bahwa pikiran itu adalah pelita hidup. Jadi kalau kita sesat dalam berpikir, itu berarti ada semacam kebinasaan sudah di hadapan mata. Lalu bagaimana pikiran yang jernih, yang sehat itu hadir? Ya, salah satunya tentu saja Kang Yudi sampaikan itu dengan cara membaca dan menulis. Jadi asupannya adalah belajar, membaca, dan memahami sesuatu yang baik-baik. Nah, jadi ini akan kita elaborasi pada sore hari ini terkait dengan literasi kita, dengan dengan budaya membaca kita. Jadi apa kaitannya dengan puasa? Nah, dengan Islam tentu saja karena perintah pertama kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah Iqra, bacalah. Nah, jadi ini adalah perintah ilahi yang tentu saja harus kita jalani. Nah, ini akan kita elaborasi. Saya ingin saya persilahkan kepada Kang Yudi mungkin sekitar 20 menit pertama, Kang, langsung menyampaikan pikiran-pikiran Kang Yudi. Setelah itu kita seperti biasa kita akan dialog. Silakan, Kang Yudi. baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga baru paham kemana arah diskusi ini. Sebelumnya saya tidak tahu kemana arah diskusi ini. Tapi oke lah. Memang bulan puasa punya kaitan erat dengan soal literasi dan soal berpikir itu. Tadi Mas Roji sudah mengumpulkan bahwa Al-Quran itu turun pada bulan suci Ramadan. Al-Quran sendiri artinya kan bacaan. Ya, dengan bacaan itu berarti kita harus melakukan satu. Dengan bacaan, saat yang sama kita harus melakukan literasi, baca, tulis, dan memperdalam. Dan meluaskan horizon pemikiran kita. Nah, dan berbagai riset menunjukkan sebenarnya, terutama ini dalam tradisi riset Weberians ya, bahwa kebiasaan orang-orang beragama untuk membaca kitab suci itu memberikan semacam precondition untuk menular kepada tradisi baca yang lain. Dan ini melakukan satu riset yang panjang dalam tradisi Weberian. Jadi misalnya kenapa ya di negara-negara yang mayoritasnya Protestan itu jauh lebih tradisi baca tulisnya jauh lebih kuat ketimbang di negara-negara dengan tradisi Katolik. Karena di dalam tradisi Protestan, terutama setelah Gutenberg, itu kan Bible tidak hanya di dalam bahasa Latin, tapi juga direproduksi di dalam berbagai bahasa-bahasa lokal, bahasa nasional, dan oleh karena itu bisa diakses, bisa dipahami, sehingga lebih banyak orang membaca Bible, dan atas kebiasaan membaca Bible itulah
Kenapa di negara-negara yang mayoritas Protestan itu tradisi literasi, tradisi bacanya sangat tinggi. Nah, itu pertama. Kedua, kenapa puasa memberi kita semacam kejernihan berpikir? Karena ketika gravitasi syahwat bumi itu kita lampaui, artinya kita tidak makan, tidak minum, praktis, tidak banyak distraction, tidak banyak gangguan untuk satu fokus pikiran kita. Nah, ini saya punya pengalaman personal. Nah, ini bukan sesuatu teori yang ngambang-ngambang. Pengalaman personal. Saya punya pengalaman yang personal dalam kasus bisa banyak menyelesaikan karya di bulan suci Ramadan. Misalnya disertasi saya yang 700 halaman itu mungkin 50%-nya diselesaikan selama bulan suci Ramadan. Jadi karena kita selama puasa itu kita tidak lagi berpikir makan, minum, pacaran atau apapun, itu kan distraction. Jadi fokus, pikiran kita lebih fokus, dan ketika kita sudah fokus itu ternyata tidak ada lagi gangguan sehingga kita jauh lebih produktif. Nah, selama bulan suci Ramadan ini saya bisa menyelesaikan 2 buku yang ketebalannya 500 halaman lebih ya. 500 sampai 600 halaman. Bayangkan di dalam 1 bulan bisa menyelesaikan 2 buku setebal 550 halaman, itu bagaimana ceritanya? Itu nyaris tidak bisa dibayangkan kalau dalam everyday life di mana terlalu banyak distraction. Jadi dengan godaan sensori, godaan makan minum itu membuat kita fokus. Dengan fokus itu energi pikiran kita jauh lebih fokus kepada dunia mental. Ya, dengan itulah kita bisa lebih jernih. Itu baru permukaan dari puasa. Baru itu permukaan dari manfaat puasa di dalam kejernihan berpikir. Tapi ada yang lebih dalam lagi. Menurut berbagai survei, berbagai riset menunjukkan orang yang tradisi puasa dijaga secara rutin bersama dengan meditasi, zikir, yoga, itu mentalnya jauh lebih sehat, kurang stres, kurang depresi. Kenapa bisa begitu? Ya. Nah, ini sebenarnya menarik ya. Dulu psikologi itu sebenarnya bicara tentang mind, berbicara tentang mental kejiwaan. Jadi kita bicara tentang bagaimana guru kemudian mengamati everyday mind murid-muridnya lewat riyadhah, pelatihan meditasi, pelatihan puasa, lalu lihat pertumbuhan kesehatan rohaninya seperti apa, timbul, tenggelam, jatuh, bangun, lewat satu eksperimentasi namanya riyadhah di dalam Islam. Jadi bagaimana mental orang itu menjadi sehat secara bertahap itu lewat proses-proses pelatihan. Puasa, zikir, meditasi. Tiba-tiba sejak 20-30 tahun lalu ya, psikologi di bawah pengaruh sains itu switch. Dari tadinya studi tentang minds, sekarang bicara tentang perilaku, terutama behaviorisme. Jadi psikologi aja berbicara tentang hal-hal yang bisa diobservasi lewat tanda-tanda perilaku manusia yang bisa dilihat, apa yang bisa diraba, diterawang. Jadi psikologi sejauh-jauhnya kalau dia bicara kesadaran hanya pada ego level, hanya pada sesuatu yang bisa dilihat lewat sensori, diobservasi, atau belajar yang sifatnya di conditioning gitu ya. Nah, dengan begitu psikologi kehilangan kemampuan untuk mengatasi atau mempelajari sesuatu hal yang jauh lebih sehat. Dalam 30 tahun terakhir psikologi yang bicara patologi sebenarnya. Lihat orang stres, depresi baru diobatin gitu. Jadi psikologi tidak lagi mencoba menumbuhkan kejernihan berpikir, kejernihan jiwa, kejernihan rohani. Dia hanya berpikir pada ego level. Padahal di dalam berbagai ajaran kearifan, tradisi sufi, tradisi irfan, dan lain-lain, tradisi yoga, tradisi buddhism, dan lain-lain, itu selalu diyakini bahwa sebenarnya mental manusia itu punya range yang lebar, yang bisa dilatih. Yang dimulai dengan everyday mind, jadi mentalitas sehari-hari, tapi juga kemudian bisa meningkat pada namanya deeper mind atau ultimate mind, pada kejiwaan yang lebih dalam, lebih jauh, sehingga orang bisa mi'raj ya, mi'raj dari namanya itu dari everyday mind, dari hal-hal yang personal menjadi hal yang sifatnya transpersonal. Jadi itu mi'raj dalam arti bagaimana kekuatan mind kita itu bisa meninggi, gerak meninggi. Itu yang selalu saya tekankan ya, bahwa dengan hanya berpikir pada level behaviorisme, belajar yang dikondisikan,
kita cuma melihat realitas itu dari permukaan. Kalau kita melihat landscape dari permukaan, yang terlihat hanya perbedaan antar satu pohon dengan pohon lain. Tapi kalau kita naik dari kesadaran personal lewat menjadi transpersonal, itu maka kita seperti gerak elang Raja Wali yang meninggi di dalam bird eye view, penglihatan elang. Itu yang terlihat adalah hutan dari secara keseluruhan. Jadi perbedaan antar pohon itu tidak lagi terlihat. Yang ada adalah semua perbedaan itu menyatu di dalam satu hutan yang sama. Nah, puasa itu, gerak Raja Wali itu meninggi ketika sahabat gravitasi buminya itu kemudian dikendalikan. Kita bisa menerobos level ego menuju level mind. Mind pun dari everyday mind menjadi deeper mind, dari kesadaran personal menjadi kesadaran transpersonal. Maka dalam titik itu orang yang biasa berpuasa bisa melihat warna-warni semesta. Segala sesuatu tersambung, segala sesuatu terhubung. Oleh karena itu dia tidak lagi terjebak dalam jebakan-jebakan formalisme atau jebakan-jebakan ya ornamental yang sering menyelubungi, menutupi cahaya kebenaran gitu. Ketika kita tadi terjebak di dalam everyday mind, di dalam gejala-gejala permukaan, kita bisa salah memahami orang. Katanya kan manusia itu seringkali menyalahkan sesuatu yang tidak ketahuinya. An-nasu ada'u ma jahilu. Orang itu sering menyalahkan sesuatu yang tidak diketahuinya karena dia terjebak di dalam sensory perception. Tidak mampu menerobos jauh ke dalam batin kosmos. Nah, jadi kata Maslow, orang-orang yang berpuasa itu dengan kemampuan naik dari taraf fisis, self-esteem, safety, menuju aktualisasi diri, sehingga bisa menyatukan kebatinan mikrokosmos dengan makrokosmos, menyatunya kalau bahasa kita itu manunggaling kawula Gusti, bersatunya diri dan Tuhan. Maka kalau kita menyatu di dalam diri semesta, universe, kosmos, maka hal-hal yang tersembunyi itu bisa jadi kelihatan. Maka dengan itu puasa memberi kita satu jenis pengetahuan yang berbeda, bukan atas dasar sensori, eksperimentasi, tapi kita bisa melihat sesuatu karena sesuatu itu sendiri. Jadi misalnya gini, kalau saya bisa melihat ini kuning, itu karena ada cahaya. Mungkin kalau tidak ada cahaya, maka ini tidak kelihatan kuning, gelap aja. Tapi kita bisa melihat cahaya ya karena cahaya itu sendiri, bukan karena sesuatu yang lain. Nah, sains itu hanya bisa melihat sesuatu itu karena ada sesuatu yang lain. Nah, kalau kita sudah ke deeper mind, saya bisa melihat kebenaran ya karena kebenaran itu sendiri. Karena kita sudah bisa melihat sesuatu secara transpersonal, menyatu dengan kosmos besar. Nah, itu dengan cara itulah kemudian kenapa pikiran kita lebih jernih dan kita juga bisa keluar dari selubung simbolik menjadi pada esens. Tentang hal itu, Jalaluddin Rumi menjelaskan sebenarnya sekali waktu di istananya ada penyair Arab yang kemudian membacakan puisi. Nah, setiap kali si penyair itu kemudian sampai pada lirik puisi yang sifatnya sedih, sang raja ikut menghela nafas. Ketika si penyair itu juga bicara tentang keagungan, raja juga bisa tengadah gitu. Bingung, seantero isi istana bingung, kok raja bisa memahami isi puisi yang dalam bahasa Arab. Lalu mereka melakukan penyelidikan, jangan-jangan sebenarnya raja ini pernah belajar bahasa Arab dan mengerti bahasa Arab, karena persis betul gesturnya itu memenuhi apa yang isi dari puisi itu. Maka dilakukan penyelidikan sekali waktu oleh ajudannya. Dalam satu kesempatan ditanya, ini banyak yang heran, kenapa Tuan Raja bisa paham terhadap isi puisi? Apakah Tuan Raja itu paham puisi? Terbahak-bahak rajanya itu. Dia bilang, saya sungguh tidak paham bahasa Arab. Tapi kenapa itu bisa, gerakannya itu bisa pas dengan isi puisi? Ya karena saya tahu maksud puisi itu, dia bilang. Saya itu nggak ngerti ayat-ayatnya, tapi maksudnya saya tahu. Orang tidak mungkin menulis puisi tanpa ada maksud. Maksudnya pasti bicara tentang sesuatu yang benar, yang baik. Maka saya akan bergerak sesuai dengan maksud itu. Jadi saya tidak ngerti ayatnya, tapi saya paham maksudnya, gitu loh. Jadi dengan puasa itu kita bisa menekankan pada esensi maksud ketimbang jebakan-jebakan simbolisme itu. Masih ada waktu nggak? Masih, Kang. Masih. Oke. Nah, yang berikutnya kita tahu di dalam konteks jebakan simbolik itu
Maka tadi dengan puasa itu kita melihat dari gerakan ego menuju mind, dari everyday mind menjadi ultimate mind, dari personal ke transpersonal. Maka di dalam penglihatan transpersonal segala sesuatu terhubung, segala sesuatu tersambung baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah, makanya itu barangkali selama ini jarang diperhatikan dan jarang juga ditafsirkan. Ayat mengenai puasa itu bunyinya begini, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah kami wajibkan kepada orang-orang terdahulu. Nah, itu berarti sebenarnya puasa sekaligus memberi kita kesadaran bahwa sebenarnya kita ini saling terhubung, baik terhubung secara vertikal atau secara horizontal. Tradisi-tradisi puasa ini sudah ada selama ribuan bahkan puluhan ribu tahun lamanya. Kita ini orang Islam tuh bagian dari mata air spiritualitas yang sama yang sudah diolah berkali-kali. Puasa ini bisa kita temukan di semua peradaban, semua agama, ya. Dan oleh karena itu juga memberi kita kesadaran bahwa sebenarnya di dunia ini tidak ada yang sepenuhnya baru. Dan setiap kebaruan selalu bertolak dari tradisi. Kita tidak akan pernah maju secara budaya, secara peradaban, kalau kita tidak pernah punya jejak, punya akar terhadap masa lalu. Gerak manusia itu juga seperti gerak pohon, kan sejarah itu pohon. Kalau kita tidak punya akar tunggang yang kuat, mana bisa pohon itu berdiri? Ya, ini juga penyakit bangsa ini. Kita seolah-olah ingin maju, tapi tidak menghargai akar tradisi kita. Nah, itulah dulu Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro ini juga kan pengikut tarekat Suryo Mataram. Ya. Mereka sadar betul, dan ini dirumuskan dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar 45. Cara kita maju secara budaya itu pertama, kita ini harus mengembangkan puncak-puncak kebudayaan. Apa itu puncak-puncak kebudayaan? Puncak-puncak kebudayaan itu local genius, celang budaya. Sesuatu warisan-warisan tradisi adiluhung yang sebenarnya itu hasil dari proses pembelajaran yang panjang. Jangan itu tiba-tiba dicampakkan. Tidak ada negara bangsa yang maju dengan mencampakkan cerlang-cerlang budayanya. Lihat bagaimana kemajuan Eropa hari ini dulu dimulai dengan Renaissance. Apa itu Renaissance? Renaissance itu satu kesadaran untuk mempelajari kembali warisan-warisan budaya Yunani, Romawi, lalu dipelajari. Jadi misalnya bagaimana teknik membuat dom Romawi. Sehingga kejadian ini, puncak Renaissance itu ada di kota Florence namanya. Itu sekitar 25 tahun lah. Tapi itu warisan historisnya sampai sekarang. Salah satu yang warisan terbaiknya itu ada satu gereja namanya Santa Maria Novella. Itu pernah 80 tahun bagian tengah gereja ini melompong ke langit. Karena tidak ada pengetahuan untuk membuat bom raksasa yang bisa menutupi bidang yang begitu lebar. Hingga sekali waktu tadi dengan tradisi Renaissance, berbagai arsitek, berbagai arkeolog membongkar ulang warisan-warisan panteon Romawi, panteon dengan dom-dom yang besar. Mereka pelajari ulang bagaimana teknik membuat dom. Dan sebelum itu berbagai proposal yang diajukan kepada gereja itu tidak pernah dikabulkan karena tidak meyakinkan. Sehingga sekali waktu Brunelleschi artinya dengan pengetahuan dari berdasar panteon itu, kemudian dia kombinasikan dengan arsitektur gotik yang sedang tren, dia proposalnya diajukan, baru mengconvince. Dengan itu Santa Maria Novella itu domnya dibuat dan sekarang menjadi mercusuar yang paling monumental di dalam gereja-gereja di sana di Florence. Itu artinya tradisi harus kita pelajari, celang budaya dipelajari sambil seraya kita juga mengambil bahan-bahan baru yang bisa meningkatkan kualitas kita. Islam juga begitu. Islam itu sebenarnya dari banyak praktek keagamaannya itu tidak sepenuhnya baru. Itu adalah hasil konvergensi arkeologi tradisi yang berlapis. Ya, mulai dari misalnya tradisi baca Quran. Kenapa orang Islam meskipun tidak tahu artinya dari Al-Quran, tapi enchanting, menyanyikan Al-Quran itu. Dan kalau kita menyanyikan Al-Quran, menyanyikan dalam arti kita teriak Al-Quran, bacaan Al-Quran
dengan nada dan lain-lain. Itu sebenarnya memang melanjutkan tradisi. Dulu sebelum ada tradisi tulis, namanya scripture itu sebenarnya enchanting, yaitu semacam mantra-mantra yang memang bukan ditulis tapi diucapkan lewat nada-nada yang repetitif, yang bergelombang, yang kemudian itu membangun satu kesadaran kolektif namanya effervescence kalau Durkheim. Jadi memang salah satu elemen dari Al-Quran itu elemen endapan dari warisan sejarah agama-agama, di mana scripture awalnya itu adalah tradisi lisan seperti mantra. Maka sebenarnya tidak betul juga pemikiran modernis bahwa kalau kita datang ke Al-Quran itu hanya sepenuhnya atas dasar pemikiran, pemahaman pemikiran. Tapi kita bisa datang kepada Al-Quran dengan enchanting, dengan menyanyikan, dengan nada-nadanya yang repetitif, yang dengan itu mensugesti pengalaman-pengalaman emotif yang dalam juga. Makanya nenek kita, kakek kita gak ngerti apa itu maksud Al-Quran, tapi mereka tetap itu enchanting, menyanyikan Al-Quran, dan mereka sembuh, merasa jernih pikirannya, depresinya. Nah itu artinya sebenarnya kita juga melanjutkan tradisi-tradisi masa lalu. Belum lagi banyak yang lain. Jadi jangan pernah merasa Islam itu beda sendiri, atau kemudian merasa tak ada hubungan yang lain. Bahkan praktek-praktek ibadah, sholat aja misalnya. Sholat itu betul-betul satu proses sintesis dari banyak gerakan-gerakan ibadah yang lain. Kalau kita lihat ibadah-ibadah itu ada yang lewat gini-gini berdiri, lewat dupa-dupa, ada yang juga gerakannya gerakan seperti ruku gitu, ada gerakan yang sujud, ada yang duduk seperti kemudian biksu-biksu. Ya, dan Islam kemudian gerakan sholat itu mengkombinasikan seluruh gerakan-gerakan yang ditemukan atau dari berbagai tradisi agama-agama itu. Nah, sekali lagi, itu memberi kita pelajaran, baik itu puasa atau apapun, bahwa dengan gerak meninggi itu, pertama, secara horizontal kita melihat segala rezeki berbagi, serasa bersambung, seluruhnya terkoneksi. Dan secara vertikal, seperti juga Al-Quran, puasa itu juga diwajibkan pada orang-orang terdahulu. Berarti kita punya pengalaman historis sebagai orang Islam, punya daya baca yang jernih. Bahwa kita ada saat ini itu ada elemen kontinuitas dari masa lalu. Selain ada elemen diakronik, ada sinkronik yang harus dalam satu pusaran arus peradaban saling berbagi, saling belajar satu sama lain. Yang dengan itulah dulu Islam bisa menampung warisan peradaban dari Yunani, dari Romawi, dari Persia, dari Cina, dari India. Dengan keterbukaan seperti itulah dulu Islam tumbuh sebagai peradaban pertama yang mengglobalkan ilmu pengetahuan. Dan dengan itulah kemudian Islam menjadi ketingmangsan, menjadi fondasi dari perkembangan peradaban modern. Saya kira itu saja. Terima kasih. Iya, Kang Yudi, terima kasih banyak. Ini, pencerahan yang begitu luar biasa. Ini ada banyak sekali yang bisa kita highlight. Tapi saya akan langsung masuk ke pertanyaan. Karena tadi esensi sebetulnya kalau bicara soal esensi puasa itu kan lebih kepada puasa itu kan lebih memberi kita ruang untuk bisa menarik diri, memberi jeda, kemudian fokus pada situasi gitu, pada fokus pada yang baik, dan kemudian bisa itu bisa dilakukan selama Ramadan, seperti tadi Kang Yudi sampaikan bahwa ada beberapa karya, 2 karya paling tidak lahir saat ini itu karena karena di bulan Ramadan ini, jadi benar-benar bisa memberikan kita efek yang produktif. Nah, ini ada 3 orang, ini saya mau satu dulu nih, dari Anzi Anifari. Kadang ketika kita hendak mencoba menyelami kesadaran mikro menuju makrokosmos, kenapa kita cenderung asing dengan diri sendiri dan lebih reaktif dengan hal-hal sepele di luar? Ya itu tadi, puasa kita baru puasa kanak-kanak. Kalau puasa kanak-kanak masih terdistruksi, karena warung masih buka, ya. Kemudian karena makanan yang enak-enak banyak, kita terprovokasi, terintimidasi dengan hal seperti itu puasa kanak-kanak. Tapi kalau kita sudah pada tingkat lebih mature, bahwa namanya kesadaran, dan kesadaran moral atau kesadaran apapun, itu bukan karena pengaruh eksternal, namanya itu externalities, bukan exogenous, tapi sesuatu yang tumbuh dari nurani kita sendiri. Bahwa kita puasa itu bukan karena kepentingan di luar sana sehingga terganggu oleh
warung Tegal atau apa, tapi tadi panggilan dari dalam sendiri, kata kita memahami betul puasa itu punya rahasia, punya kandungan yang luar biasa. Jadi dulu sudah saya terangkan di dulu dalam pertemuan pertama, bahwa pada ujungnya moralitas itu bukan karena aturan, bukan karena konsekuensi, tapi karena sesuatu yang dibudayakan lewat pengolahan jiwa kita, sehingga itu menjadi gut feeling. Nah, itu puasa itu melatih segala sesuatu inisiatif itu bukan hanya karena datang dari luar. Ya misalnya banyak memang di tradisi kita begitu. Ketika masih kuliah atau masih sekolah, itu lumayan prestasinya karena menunggu perintah, assignment dari dosen, assignment dari tugas ini, tugas itu, bisa dia mengerjakan. Tapi nanti begitu selesai sekolah, dia bingung sendiri ketika perintah-perintah itu tidak ada. Makanya banyak orang yang bagus waktu kuliah, waktu sekolah, di dalam dunia kehidupan belum tentu berhasil. Karena dia tidak lagi menemukan itu intimidasi atau paksaan-paksaan dari luar. Nah, itulah tadi, kalau segala sesuatu ujungnya adalah bagaimana itu tumbuh dari satu pengolahan diri sendiri, sehingga puasa tidak datang sebagai satu paksaan, tapi atas dasar keinsafan bahwa itu adalah satu proses pembelajaran olah batin kita untuk tadi itu melahirkan daya pikir dan apapun yang lebih produktif. Oke, Kang Yudi, ini ada dari Irfan Muhammad menanyakan bahwa kenapa kalau puasa dan haji itu jalan, tapi tindakan buruk dan korupsi tetap jalan gitu loh. Itu di mana soalnya? Ya bisa macam-macam. Tadi pertama, ibadah sendiri kan bisa berlevel-level. Ada ibadahnya budak, ada ibadahnya para pecinta. Kalau ibadah budak tadi itu kita mendekati Tuhan karena ketakutan atau karena reward and punishment gitu kan. Ada permen, ada ini, ada itu. Ya itu tentu ibadah-ibadah seperti itu tidak punya dampak sosial yang efektif ya. Ibadah itu harus kita pandang. Makanya selama ini kan seringkali ibadah itu hanya dinilai dari ganjaran dan pahalanya aja. Dan dalam hal itu Rabi'ah Al-Adawiyah melakukan kritik itu. Kalau saya ibadah itu hanya karena ingin surgamu, kan, masukkanlah aku ke dalam neraka kan. Tapi kalau aku ibadah itu karena rasa cintaku padamu, maka dekaplah aku kan. Jadi ibadah itu harus dipandang bukan karena kepentingan Tuhan. Tuhan nothing to do dengan tidak punya kepentingan untuk dipuja atau untuk apapun ya. Dia sudah besar dengan sendirinya gitu. Tapi jadi kalau kita beribadah itu pertama harus dilihat itu proses exercise yang bisa memperkaya diri kita, dan jalan kita menuju Tuhan itu bukan hanya jalan kasih. Kalau menuju Tuhan itu dengan jalan hanya ketakutan atau hanya memenuhi perintah, itu maka kita akan menempuh ya dampaknya sangat dangkal gitu ya. Tapi kalau kita datang beribadah itu betul-betul menghayati, jadi misalnya kalau ibadah haji itu saya kira baca tuh si Ali Syariati ya, haji itu juga banyak orang mengatakan, banyak orang berhaji berkali-kali tapi tanpa wawasan kesejarahan yang cukup. Kok setelah jadi haji malah bisa jadi eksklusif gitu. Fundamentalis. Padahal haji secara jelas menautkan Islam dengan tradisi agama lain, sampai ke Ibrahim, sampai ke Nabi Adam, menautkan orang Islam dengan tradisi agama lain. Di bawah rumpun Ibrahim ini juga kan banyak agama-agama. Jadi mestinya dengan menapak tilas tradisi Ibrahim itu, mestinya wawasan kita lebih lebar, dan dengan itu kita melihat ada banyak tetangga-tetangga, sahabat-sahabat kita, ahlul kitab yang satu rumpun, asal usul tradisi religiositasnya dengan kita, dan bisa kita membuat kita lebih toleran terhadap yang lain, kan itu. Jadi tergantung tingkat penghayatan dan pendalaman kita terhadap ibadah. Setiap ibadah itu sebenarnya punya pesan moralnya sih. Cuma kadang-kadang pesan moralnya itu tidak kita tangkap, hanya berhenti pada formalismenya. Formalitas itu ya. Oke, apalagi? Tapi tadi ada yang menarik itu. Tadi saya lihat sekilas ya.
Ada yang menarik, siapa tadi yang bertanya tentang intuisi itu? Sebentar, saya cek dulu ini. Oke. Hmm, ini ada cuman ini aja nih. Oke. Ini saya yang baru dapat soal apa namanya, bagaimana menurut Kang Yudi puasa yang berkualitas itu aja sih. Oh ini, Tadi ada yang Una Munir. Apakah ada relasi antara intuisi dengan berpikir jernih? Nah itu menarik sekali pertanyaan itu. Jadi puasa itu memang melatih intuisi. Apa itu intuisi? Jadi Daniel Kahneman itu lihat ahli psikologi yang pernah menangkan Nobel. Tapi Nobelnya justru di bidang ekonomi karena dia bisa studi tentang psikologi ekonomi. Dia membedakan dua jenis berpikir. Pertama ada thinking fast and thinking slow. Nanti baca bukunya ada thinking fast and thinking slow. Nah, kalau thinking fast yaitu intuisi. Jadi kalau intuisi itu punya gerak refleks yang cepat. Karena itu dari satu tidak lewat pertimbangan kalkulasi rasional yang panjang, tapi atas dasar pengalaman yang terus diolah lewat kepekaan batin, sehingga ketika dia kemudian menghadapi satu masalah, proses pembelajaran dia di dalam waktu dengan olah batin itu menimbulkan satu kekuatan intuitif. Dan kalau orang itu sudah melatih di permainnya, itu seringkali katanya banyak manajer-manajer dalam situasi krisis itu tidak lagi pakai pertimbangan rasional, tapi atas dasar lebih percaya pada intuisi. Insting, iya. Nah, sebaliknya kalau thinking slow itu namanya rasional. Kalau berpikir rasional itu biasanya jauh lebih lama karena dia hubungkan satu buku ini dengan buku itu, teori ini dengan teori itu. Makanya kalau orang terlalu banyak baca juga kayak saya, itu bisa lambat responnya. Ya, kalau belajar kita itu cuma olah pikir ya, olah pikir itu pikir kita jadi sangat lambat. Karena memang rasional itu berpikir berpikir slow karena segala variabel itu dia kemudian analisis, dia hubungkan, dia akan jadi slow gitu. Nah, kalau Anda ingin jadi politisi sebaiknya memang jangan terlalu banyak thinking slow. Terlalu mengolah pikiran-pikiran pada tingkat berpikir yang sifatnya rasional. Itu harus mengolah intuisi. Ya, mengolah intuisi. Makanya kalau jadi politisi harus banyak puasa. Intuisi itulah yang membuat orang bisa mengambil keputusan yang cepat dalam situasi kritis. Ya. Pemimpin itu memerlukan daya intuitif, tapi daya intuitif itu dibedakan antara intuisi orang-orang yang tidak profesional dengan intuisi orang-orang yang sudah profesional. Nah, profesionalisme itu dibangun lewat proses-proses pelatihan, pengalaman, mengarungi berbagai persoalan, berbagai krisis, dan tadi dengan satu riyadhah itulah yang membuat ketangkasan di dalam intuisi. Nah, jadi inilah yang diabaikan, banyak diabaikan dalam universitas, dalam sistem pembelajaran modern, terlalu menekankan pada thinking slow. Nah, dulu kaum sufi, ya, kemudian tradisi Zen, tradisi-tradisi banyak kearifan timur itu melatih zauk, melatih intuisi. Dan bagaimana kita bisa melihat sesuatu dan memutuskan secara cepat. Makanya kan banyak orang datang ke toko orang sufi jauh sebelum dia bicara sudah ngerti maksudnya. Itu bukan keajaiban pakai jin sama sekali. Jangan dipikir pakai keajaiban jin. Itu lewat proses pelatihan orang begitu lihat Roji sudah bisa melihat dia punya hutang yang banyak gitu. Udah bisa kelihatan lewat daya baca intuisi itu. Matanya menunjukkan kesulitan luar biasa. Jadi sebelum ngomong pun Mas Sufi itu sudah tahu apa maksud itu. Nah, itu yang diolah adalah kekuatan intuitif, disebut intuitive management. Para profesional, para politisi harus banyak mengolah intuisi. Makanya kalau ingin jadi para pemimpin negara yang baik, malah sebenarnya harus orang-orang sufism dan filosof yang melakukan olah batin. Makanya dulu Plato atau apapun dia terobsesi dengan philosopher king. Para politisi-politisi sufi, politisi-politisi filosof
yang banyak melakukan olah batin, sehingga memimpin itu bukan dasar ketakutan atau memimpin bukan reward punishment, tapi memimpin kan efektif karena istilah orang Jawa itu perkataannya itu apa ya, sakti. Apa yang diucapkannya itu dipercaya orang karena dia betul-betul memutuskan atas dasar kekuatan intuitif yang luar biasa. Saya kira itu luar biasa itu pertanyaan itu. Iya, Kang Yudi, terima kasih. Ini ada dari Alkaf. Kang, saya malah ingat polemik kebudayaan antara STA dengan Ki Hajar Dewantara. Soal peta jalan kebudayaan yang harus Indonesia ambil untuk masa depannya. Kira-kira bagaimana kita memaknai perdebatan itu? Ya, jadi ini kan menarik ini ya. Jadi namanya Ki Hajar itu pernah belajar di Belanda, tapi standar dia tidak pernah belajar di Belanda. Tapi yang menarik, juga Sutomo menarik. Sutomo pernah belajar di Belanda, dia menyelesaikan doktornya di Belanda. Tapi itu mau Sutomo, mau Ki Hajar, dia tidak seperti takdir. Kalau takdir dia bilang tidak ada warisan masa lalu Indonesia yang patut dihargai. Maka budaya nasional itu mau tidak mau kita harus meniru budaya Barat, itulah singkatnya itu. Rasionalisme Barat, materialisme Barat yang harus masa depan Indonesia itu. Nah, sementara di sisi lain orang kayak Sutomo dia sangat skeptis tentang peradaban Barat dan dia lebih melihat justru warisan budaya Timur kayak pesantren, pariwisata, suro, menasa dan lain-lain itu jauh harus dilanjutkan ketimbang tradisi pendidikan modern yang hanya menekankan pada materialisme, individualisme. Tapi di situ kemudian ada tengah-tengah, ya tengah-tengahnya itu Sanusi Pane dan Ki Hajar Dewantara. Kalau Ki Hajar Dewantara itulah kemudian nanti yang merumuskan pasal 32. Jadi banyak orang tidak tahu ini, termasuk pada budayawan sendiri. Sebenarnya pasal 32 itu yang penjelasannya bahwa kebudayaan itu pertama merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah. Kedua, usaha kebudayaan harus dikembangkan dengan memajukan keadaban, persatuan, derajat manusia tanpa menolak bahan-bahan baru yang positif dari luar. Itu sebenarnya rumusan dari panitia, namanya itu panitia kecil perancang pendidikan dan kebudayaan yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara. Anggotanya ada Profesor Asyikin, ada Ki Bagus Wardikusumo, banyaklah, ada sekitar 7 orang. Nanti baca aja buku saya terbaru ini, Pendidikan yang Berkebudayaan. Sekaligus promosi, buku ini hebat, pokoknya jaminan. Tapi intinya, kata Ki Hajar, pertama kalau kita ingin maju, tadi seperti saya jelaskan persis, kita ini harus merawat, mempertahankan puncak-puncak kebudayaan daerah. Kalau Clifford Gertz kan mengatakan Indonesia itu all wine in a new bottle, all societies new state. Jadi kita ini anggurnya sebenarnya anggur lama. Jawa tuh anggur lama banget. Aceh itu anggur lama, Papua anggur lama. Tapi kita masuk ke botol baru namanya negara bangsa Indonesia ini baru nih. Nah anggur itu makin lama makin bernilai gitu. Jadi jangan ketika kita menjadi Indonesia hasanah-hasanah local genius yang hebat-hebat, itu loh kita cempakan dan kita hanya langsung lompat ke barat gitu. Indonesia juga punya tradisi-tradisi puncak-puncak yang bisa dipertahankan. Misalnya Ki Hajar mengatakan mulai dari yang sepele. Dulu di Jawa kalau anak mau mencari pasangan, orang tua selalu nitip gini, kuncinya 3. Kamu harus perhatikan bibit, bebet, bobot. Dia bilang itu kearifan Jawa itu bisa dihubungkan dengan tradisi ilmu pengetahuan yang menyangkut genetika, ya, dan lain-lain lah, ilmu-ilmu biologi, revolusi, inclusiveness banyak sekali. Nah, begitupun misalnya tradisi gotong royong itu misalnya, itu bisa dijelaskan dengan perspektif kebudayaan dari Edgar Schein. Dia bilang apa sih budaya itu? Budaya adalah cara bekerja dan bekerja sama yang sudah berulang-ulang kali terbukti berhasil, dan oleh karena itu bahkan anggota komunitas itu nggak berpikir lagi untuk mengambil cara yang lain. Nah jadi misalnya gotong royong itu sudah terbukti berhasil dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan majemuk. Nah itu semua adalah local genius Indonesia, termasuk kalau yang tangible kayak Borobudur, bagaimana navigasi, bagaimana kemudian teknik-teknik perkapalan kita sampai hari ini misalnya
perahu non motor tercepat di dunia itu dari Indonesia, perahu Sandek dari Mandar. Nah, ini semua warisan local genius yang harus dipertahankan. Tetapi kata Ki Hajar, kita juga harus mengerti bahwa budaya itu dinamis, dan kita juga harus kemudian oleh karena itu harus juga belajar dari pengalaman, dari pengetahuan dari luar yang bisa memperkaya mutu kebudayaan kita. Jadi itulah tadi, jalan kemajuan itu harus hasil sintesis dari apa yang kita punya dan apa yang positif dari luar kita satukan. Nah, kita ini kadang-kadang pertama kita tidak percaya diri bahwa kita punya warisan yang baik, jadi apapun yang kita warisi buruk semua dong. Wah, kalau kita melihat tidak ada yang baik dari Indonesia ini, ya kita rootless, kita tidak akan punya akar. Ya, tadi agama Islam pun dibangun dari tradisi sebelumnya. Orang Islam berpikir kerudung itu betul-betul ajaran Islam yang khas. Not quite so. Namanya kerudung itu tradisi dari tradisi budaya-budaya Mesopotamia yang nanti dilanjutkan oleh Yahudi, dari Yahudi kemudian dilanjutkan oleh Kristen dan Islam. Jadi begitu. Bahkan dulu misalnya di dalam tradisi Mesopotamia, kalau namanya ada anak yang baik, yang saleh, itu disebutnya anak Tuhan. Nah, dari situlah nanti kemudian kekristenan kemudian punya pikiran tentang anak Tuhan, tapi kemudian dalam kasus Kristenan ditubuhkan di dalam tubuh Yesus Kristus. Tapi Islam mengambil cara yang lain. Islam masih meneruskan tradisi Mesopotamia, tapi dengan menyebutnya bukan dengan anak Tuhan, tapi Nabi. Makanya di dalam Islam, Nabi itu bisa ditemukan dimanapun. Di mana setiap bangsa itu ada nabinya, maksudnya ada orang-orang luhur mulia yang baik. Bahkan ribuan nabi, artinya ribuan orang-orang baik. Nah, bahkan boleh jadi itu katanya Siddhartha Gautama pun bisa disebut nabi, Lao Tse disebut nabi. Jadi ini tradisi nabi dalam Islam itu melanjutkan tradisi Mesopotamia. Jadi jangan suka berpikir Islam itu sepenuhnya eksklusif, tapi juga itu dipengaruhi oleh berbagai tradisi-tradisi sebelumnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Iya, Kang Yudi. Ini saya ingin melanjutkan ini dari Darwin Tony. Bagaimana refleksi Kang Yudi tentang competitiveness umat Islam dalam era Islamisme yang cenderung ritual mekanistik? Iya, ya itu. Yang namanya daya saing itu harus muncul dari kekuatan etos, ya. Jadi bukan pada kekuatan simboliknya, kekuatan hardware-nya, tapi dari daya etos, dari aspek software sesuatu etos. Bung Karno sendiri mengatakan bahwa kemajuan suatu bangsa sebenarnya bukan karena adopsi tekniknya, pesawatnya, mobilnya, tetapi tergantung pada daya kejiwaan etos dari bangsa itu. Nah, jadi agama itu punya kekuatan pengubah kalau dimensi etosnya itu dikembangkan, bukan pada dimensi penampakannya. Bahkan kritik saya terhadap itu. Sekarang ada yang disebut dengan pendidikan siap pakai. Nah, sebenarnya pendidikan siap pakai seolah-olah pendidikan harus mencetak manusia seperti batu bata gitu. Ya. Nah, itu bermasalah di dalam konteks, apalagi konteks masyarakat industri 4.0, di mana kecepatan disrupsi itu cepat banget. Peralihan dari satu teknologi ke teknologi lain cepat sekali. Beda dengan di masa lalu, ya. Bringsutnya lambat. Industri 1.0 itu bringsutnya lambat, tapi sekarang makin cepat. Artinya, kalau kita membekali anak didik dengan satu kecakapan teknis tertentu, misalnya dia bisa mengoperasikan, ya katakanlah misalnya Norton gitu. Nah, 6 bulan kemudian itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Maka sebenarnya akan cepat menjadi obsolete. Jadi kalau begitu apa yang harus dihidupkan di dalam era yang beringsut cepat? Ya daya etos, yaitu apa? Long life learner. Pembelajar yang fleksibel, yang terus-menerus mengimprove dirinya. Nah, kalau terus-menerus harus jadi pembelajar seumur hidup, itu didrive oleh etos, semangat belajar, semangat keilmuan. Makanya kemudian di dalam Islam dikatakan belajar itu minal mahdi ilal lahdi, jadi gak ada selesai-selesainya itu. Belajar dan pengembangan sumber daya manusia, oleh karena itu tidak cukup dengan schooling. Tapi yang penting adalah learning. Dulu kalau schoolingnya misalnya orang kayak Agus Salim, kayak Natsir,
cuma sekolah menengah itu schoolingnya. Tapi meskipun schoolingnya sampai sekolah menengah, tapi karena mereka learner, pembelajar ganti, siapa yang meragukan wawasan seorang Agus Salim, seorang Natsir, meskipun mereka lulusan SMA, kali kalau dibandingkan dengan S3 hari ini masih boleh diadu deh. Karena itu kenapa? Etos. Nah etos itu harus ditimbulkan oleh jiwa agama. Karena agama itu sesuatu yang dalam, yang sangat subtil. Itu memberi daya tonjok spiritual. Cak Nur menyebutnya psychological striking force, daya tonjok psikologis yang dalam. Kalau itu kemudian daya tonjoknya kita perkuat, maka orang-orang beragama itu mestinya akan menjadi pembelajar yang sangat tinggi. Makanya di masa lalu kenapa yang namanya ulama-ulama, pandita-pandita, ya itu pujangga-pujangga, ya itulah. Meskipun tidak ada mesin tip, tidak ada komputer, bisa melanda karya yang berjilid-jilid, tebel-tebel. Bukan soal teknis, tapi itu soal etos. Nah, itulah kenapa ibadah kita ini harus masuk ke dimensi etosnya. Kita ini harus, sebenarnya hidup ini dirancang untuk apa? Bukan hanya untuk nilai A, nilai B, atau PhD. Percaya gak? Saya ini gak pernah menggunakan ijazah PhD saya. Ya, tapi yang kemudian, bahkan saya juga tidak terlalu peduli lah ngurus profesor atau apa gitu. Karena yang penting bagi saya, bagaimana saya punya kemanfaatan di dalam hidup dan terus merawat etos itu, etos, daya kreatif. Sehingga daya kreatif saya insya Allah nggak berhenti, terus berjalan meskipun fisik saya terbatas. Keterbatasan fisik bisa diatasi oleh etos, daya juang. Saya kira itu. Oke, Kang Yudi. Ini ada lanjutkanlah dari Lucky. Lucky ini di Jogja, Lucky Hasan. Bagaimana mengaktualisasi konseptualitas puasa yang ideal ke dalam semangat menuntut ilmu dan membumikan ilmu? Ya, tadi kita udah bahas bahwa sebenarnya ibadah puasa sendiri sudah paralel dengan perintah untuk membaca, untuk mengembangkan ilmu. Bahkan bukan hanya di dalam Al-Quran, maka di dalam seluruh tradisi biasanya orang-orang yang mau memperluas kecerdasan, mengembangkan wawasan ilmu, itu biasanya diiringi dengan olah disiplin fisik, puasa. Meskipun jenis puasanya macam-macam. Bisa tapa, bisa meditasi, semedi, macam-macam. Tapi intinya mencoba menjaga jarak dari gravitasi syahwat bumi, dari tarikan fisis. Jadi banyak dulu, kenapa sejenis ini bertapa atau mengurangi asupan, mutih atau apapun, itu maksudnya tadi satu tarikan nafas. Jadi kalau kita kejernihan berpikir kita bisa direngkuh, maka distraction fisik biologis itu harus kita atasi. Nah biasanya kalau tidak kita niat puasa, itu tetap aja kita ini selalu terpancing oleh godaan-godaan apa yang disebut Ki Hajar sebagai vermaak, godaan-godaan kesenangan. Tapi kalau kita sudah niatnya puasa, kan segala sesuatu dikomando oleh mind. Ya, mind. Kalau pikiran saya mengomando berhenti, pikiran saya tidak menuntut makan, maka kemudian fokus perhatian saya akan pada yang lain. Jadi makanya coba biasanya puasa itu coba kalau dari segi tarikan fisik itu kan ada semacam ininya sebenarnya, ada morfin atau kafein atau kayak nikotin. Itu kan karena kita sering mengalami disiplin masukkan makanan pada jam-jam tertentu. Misalnya kalau breakfast jam 8, jam 7. Itu secara biologis pada awalnya memang rasa lapar itu, rasa meminta itu terjadi. Biologis kita menuntut pada jam-jam rutin makan itu. Tapi ketika kemudian pikiran kita mengarahkan perhatian itu tidak pada kebutuhan fisik, biologis, tapi kemudian kita gunakan tadi untuk menulis atau apa, masa-masa critical point yang biologis itu menuntut, itu biasanya terlupakan karena fokus perhatian kita lebih tertuju pada sesuatu yang kita pada agenda-agenda pemikiran yang sedang kita tumbuhkan. Makanya saya ingin mengatakan cara mengurangi rasa lapar dalam puasa justru harus memfokuskan perhatian kita pada karya-karya produktif. Cuma salahnya kebanyakan orang Islam justru kemudian
rasa lapar, tarikan biologis dipenuhi gitu. Oh lapar. Bukan malah bagaimana pikiran kita diarahkan kepada sesuatu, pikiran yang lain yang lebih produktif. Itu sebabnya kenapa banyak orang puasa tapi tidak melahirkan produktivitas karena pikirannya tetap ke makanan gitu loh. Pikirannya tetap ke makanan. Bukan kemudian pikiran tuh segera kita switch kepada sesuatu yang lebih produktif. Saya kalau nulis mulai sholat subuh, nggak terasa tiba-tiba sudah panggilan azan zuhur. Berapa jam itu? Kalau hari-hari biasa mana bisa? Kenapa bisa? Ya karena kita tidak memikirkan yang lain-lain. Saya fokus aja kepada apa yang saya ingin lakukan. Saya kira itu. Iya. Ini waktu kita tinggal 8 menit lagi. Ada satu lagi Kang pertanyaan. Ada beberapa tapi saya minta mungkin satu aja ini. Oke, ini soal tadi. Nah, dari Ansar Saud, mengapa founding fathers kita lebih intuitive thinker ketimbang pemimpin setelahnya, reformasi dan masa kini? Apakah karena mereka lebih religius atau lebih banyak berpuasa, Kang Yudi? Ya ini menarik ya. Jadi memang generasi emas pemikir Indonesia itu generasi Soekarno, Hatta, Sahri dan lain-lain lah, Tan Malaka. Meskipun mereka terdidik secara barat, tapi tadi masih ada ketersambungannya dengan celang budaya atau local genius masa lalu. Jadi Soekarno masih dibudayakan dalam tradisi pewayangan, tradisi gamelan. Hatta juga masih dihidupkan dalam tradisi nagari, dalam tradisi-tradisi musyawarah desa, dalam tradisi-tradisi manajemen rumah sakit, rumah makan Padang, dan lain-lain lah. Bahkan seorang Tan Malaka, mungkin kalaupun ada yang sedikit berbeda adalah Syahrir. Syahrir katanya, kata Mrajek, itu seperti Kafka. Kafka ini penyair Yahudi yang sama sekali tidak pernah menyebut satu kali pun kata Yahudi di seluruh karya-karyanya. Nah, Syahrir ini termasuk pemikir Indonesia dari Minangkabau yang tidak pernah menyebut kata Minangkabau di seluruh karya-karyanya. Gitu. Beda dengan Hatta, beda dengan Soekarno. Ya kenapa tadi? Itu adalah mereka masih berdiri di dalam satu dunia yang sedang apa ya namanya itu sedang swing. Jadi kan kalau kita lihat Soekarno lahir pada 1901, Hatta 1902, itu pada periode ketika pendalaman infrastruktur pengetahuan Barat belum sepenuhnya nancep gitu. Ya. Tapi tradisi-tradisi pesantren itu masih kuat. Ini tolong baca lagi karya saya buku yang terbaru nanti. Abad ke-19 itu kita ini seperti di dalam perapatan gitu. Di dalam persimpangan jalan. Di satu sisi jalan pengetahuan dan jalan ya tradisi-tradisi belajar di pesantren, di Mandala itu masih hidup. Jalan pengetahuan ke Arab, ke India, tempat lain masih hidup. Tapi saat yang sama jalan intelektual ke barat itu juga mulai terbuka. Pada akhir abad ke-19 mulai Belanda memperkenalkan berbagai sekolah Belanda. Tapi ketika Soekarno lahir, penetrasi sekolah-sekolah Belanda itu belum kuat. Jadi misalnya hanya masih sebagian kecil orang pribumi yang bisa masuk. Dan HIS, kemudian AMS, sekolah menengahnya itu baru dibuka 1912, 1914. Jadi situasinya seperti itu. Oleh karena itu mereka lumayan ini berada di dalam satu dunia yang sedang berubah. Terhadap tradisinya masih dapat, tapi mereka juga begitu dia mulai besar, mulai masuk sekolah dasar pada usia 7 tahun, mereka sudah bisa masuk sekolah modern. Jadi ilmu pengetahuan tradisinya masih dapat, kemudian juga punya pengetahuan baratnya juga cukup kuat. Itulah yang membuat kenapa mereka tuh meskipun sudah orang seperti Hatta, meskipun sudah terdidik secara barat, jaringan pergaulannya dengan orang di dunia luar biasa. Dia bersahabat dengan Frans Fanon, dia bersahabat dengan Nehru. Ya, tapi dia tidak pernah uprooted, tidak pernah tercerabut dari akar-akar tradisinya. Jadi misalnya menarik Hatta ini meskipun dari vortex kehidupan Eropa, di mana waktu itu kita tahu Nederland itu termasuk satu kawasan ekonomi, zona ekonomi yang tumbuh pesat di Eropa karena hasil ekonomi sumber daya dari Indonesia ya. Jadi nilai golden itu begitu tinggi waktu itu.
karena nilai golden tinggi kalau liburan, Hatta selalu pergi ke tempat lain, ke Jerman, ke Australia, ke Austria. Misalnya. Dia bisa nonton apa? Beethoven, Vivaldi, bisa nonton musik-musik klasik, opera. Nah sekali waktu, tapi sebelum nonton itu pertama, kapanpun dimanapun dia selalu mengupayakan sholat ya. Kedua sekali waktu sebelum nonton opera di Berlin, kemudian ada waktu, kemudian ke bar dulu gitu, bersama 3 orang yang lain, jadi 4 orang. 3 orang yang lain memilih bir, cuma Hatta memilih es batu. Mas. Ketika kemudian pertunjukan akan dimulai, harus segera dibayar, apa yang terjadi? 3 orang yang memilih bir, harganya jauh lebih murah ketimbang seorang yang memilih es batu. Karena waktu itu belum ada freezer. Jadi namanya es batu harus didatangkan dari pabrik es secara langsung. Jadi dia disindir, diledek. Makanya dia bilang, Hatta, udahlah sekali-kali kamu tuh juga kayak orang barat ini minum bir. Jangan terlalu kuno kayak di Minangkabau sana gitu loh. Setinggi-tingginya cuma minum es. Nah itu saya cuma ingin menunjukkan Hatta yang sudah di vortex kehidupan Eropa tidak pernah terjerabut dari akar-akar masa lalu. Tapi orang sekarang ilmu pengetahuan baratnya dangkal, terhadap tradisinya juga tidak nyambung. Inilah menjadi layang-layang putus benang. Kita ini nggak punya karakter banyak orang saat ini. Karena terhadap tradisi dia tidak kuat cengkramannya, sementara pengetahuan baratnya juga cetek. Itulah kita kayak layang-layang putus benang. Saya kira sekali lagi dengan puasa ini semoga tadi kita diingatkan ulang dengan kita mencoba berpikir jernih, keluar dari tarikan syahwat bumi. Kita ingat kita ini punya akar masa lalu, tapi juga kita ingin hidup ke depan, menyerap unsur-unsur terbaik dari lalu. Dengan cara itulah kita juga keluar dari everyday mind, menuju deeper mind, dari kesadaran personal menjadi transpersonal. Dengan itulah kita bisa belajar menjadi insan kamil. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Yudi. Waduh, penuh sekali sore ini. Saya kira jadi apa yang disampaikan tadi penutup adalah, saya kira kata kunci dari diskusi pada hari ini, bahwa selanjutnya saya ingin nambahkan bahwa sebetulnya ibadah yang apapun sebetulnya, termasuk puasa, itu sebetulnya lebih karena kepentingan kita untuk mempertajam batin kita. Jadi mempertajam intuisi kita. Jadi saya kira itu teman-teman, mohon maaf sudah habis waktunya. Kita kembali lagi besok dengan Kiai Ulil Absar Abdallah, besok tentang Al-Ghazali. Jadi terima kasih terutama Kang Yudi atas waktunya pada hari ini. Teman-teman sekalian, mohon maaf juga tidak bisa membalas satu persatu jawab pertanyaannya. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.